Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Qallallahu ta'ala kitabillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aniskurli waliwalidaika ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua kalian, kepada Allah lah tempat kembali. Luqman ayat 14. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta dan anak kalian adalah fitnah bagi kalian, dan di sisi Allah lah balasan yang amat besar. Taghabun ayat 15. Kaum muslimin yang berbahagia, ceramah kita hari ini adalah bentuk relasi orang tua dengan anak. Tidak ada yang menyangkal bahwa kita semua yang lahir ke dunia ini adalah melalui orang tua kita. Tidak ada manusia yang lahir tanpa orang tua. Dan tidak ada manusia yang hidup sampai besar kecuali dengan dan bersama orang tua. Apakah itu orang tua kandung maupun orang tua angkat. Karena betapa besar dan pentingnya jasa dan pengorbanan orang tua kita terhadap kita, makanya Allah dalam Al-Quran menderetkan setelah kewajiban dan patuh kepada Allah dilanjutkan dengan kewajiban bersyukur dan berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Kalau seperti kata Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Dan kami telah wajibkan kepada manusia untuk beribadah kepadaku dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Aniskurli waliwalidaik, dan berterima kasihlah atau bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua kalian. Itulah tandanya betapa pentingnya setelah kita berterima kasih, taat patuh kepada Allah, kita juga harus taat patuh kepada kedua orang tua. Tapi tidak jarang juga kita melihat betapa orang menjadi fitnah, menjadi musuh bagi orang tuanya. Kaum muslimin, bila orang tua tidak pandai menanamkan akidah dan pendidikan yang benar kepada anak-anaknya, maka anak-anaknya akan menjadi beban, bahkan musuh baginya. Karena setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau bertuhan dan berislam. Maka tergantung kedua orang tuanya lah, apakah orang tua biologis ataupun orang tua kultural, untuk menjadikan dia menjadi orang bertuhan, ataupun orang yang ateis, ataupun orang yang bertuhankan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu peran bagi anak yang baik sangat terkait dengan peran orang tua secara biologis dan peran orang tua secara kultural, yaitu pendidikan di mana anak itu berada. Kaum muslimin, Al-Quran menggambarkan ada 3 bentuk relasi orang tua dengan anak. Yang pertama, anak sebagai musuh bagi orang tua, yaitu anak yang menganggap orang tuanya sebagai musuh yang harus dijauhi, harus dilawan, bahkan jika perlu harus dihabisi. Banyak kita mendengar fenomena di mana anak membunuh orang tuanya karena ingin mendapatkan harta dari orang tuanya, atau karena kebutuhan atau keinginan dari anaknya itu tidak terpenuhi oleh orang tuanya. Karena itu hati-hatilah terhadap anak kita,
Berikan dia makan yang halal, tanamkan akidah yang benar, dan didik dia secara benar dengan keseimbangan, mengembangkan potensi intelektual, potensi emosional, potensi spiritual. Al-Quran berkata, Inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahsaruhum. Sesungguhnya di antara pasangan kalian dan anak kalian adalah musuh bagi kalian. Fahsaruhum. Karena itu hati-hati terhadap mereka. Berikan dia makanan yang halal, tanamkan akidah yang benar, dan beri pendidikan yang baik. Kedua, kaum muslimin, anak sebagai fitnah, anak sebagai ujian dan cobaan yang bisa membuat orang lulus dan berhasil kalau dia bisa menjadikan anak-anaknya menjadi anak yang soleh. Tapi tidak jarang juga menjadikan kita gagal, bahkan akan membuat kita terhalang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Karena itu mari tanamkan pendidikan yang benar kepada anak-anak kita sejak dini, sejak lahir, sejak dalam kandungan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak kamu adalah fitnah bagimu. Kaum muslimin, jangan anak ini seperti guyonan kita kadang-kadang. Awalnya enak melahirkan anak dan kemudian bosan, muak kita melihat tingkah lakunya. Kalau kita bosan, muak melihat tingkah lakunya, kita harus berkaca kepada kita sendiri. Apakah kita sudah memberikan pendidikan yang baik? Karena anak itu bisa menjadi kaca bagi tingkah laku kita dalam memberikan pendidikan kepada mereka. Yang ketiga, kaum muslimin, qurrata a'yun, yaitu anak sebagai buah hati, dambaan hati, tambatan hati yang menyejukkan dan membahagiakan bagi kedua orang tuanya. Bahkan menjadi ikutan dan tauladan bagi orang yang takwa. Inilah doa kita semua setelah habis salat kepada anak-anak kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tentu untuk mendapatkan anak yang qurrata ayun waja'alna lil muttaqina imama itu tidaklah mudah kalau tidak kita hawali dari hal yang benar dan baik. Karena itu Islam mengajarkan awalilah pertemuan kita itu dengan nikah yang benar, dengan nikah yang sah. Yang kedua, berikanlah makan minum yang benar. Biasakanlah sebelum berhubungan suami istri salat dan berdoa. Biasakanlah kalau sudah hamil membaca Al-Quran dengan ibadah yang benar. Biasakanlah berbuat kebaikan, dan setelah lahir qomatkanlah, dengarkanlah pertama kali kepadanya ayat-ayat atau asma Allah. Kemudian biasakanlah dengan kebiasaan-kebiasaan yang benar. Insya Allah kalau kita sudah seperti itu, membuat kondisi bagi anak-anak kita, maka akan lahirlah anak-anak seperti doa kita, qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kaum muslimin, mari Ramadan sekarang yang kita lebih banyak berada di rumah dan bekerja di rumah untuk bersama-sama anak-anak kita. Kita gunakan waktu ini untuk mendidik anak-anak kita dengan menanamkan akidah yang hak, dengan membiasakan ibadah yang benar, dan dengan membiasakan akhlakul karimah seperti disiplin, punya tanggung jawab, beretos, produktif, berbagi, dan lain sebagainya. Agar setelah Ramadan nanti terjadi transformasi pada diri anak-anak kita sehingga kelak dia menjadi anak yang soleh dan solehah, berguna bagi dirinya, berguna bagi kedua orang tuanya, berguna bagi agamanya, berguna bagi nusa dan bangsanya. Itulah anak-anak generasi muda ke depan yang kita harapkan. Semoga Allah membimbing kita sebagai orang tua untuk memberikan pendidikan yang benar kepada anak-anak kita.
Mudah-mudahan Allah juga membimbing kita sebagai orang tua, membuat baik juga kepada orang tua kita, karena kita tidak ada tanpa orang tua kita. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.